kalau kita pandang sebagai sebuah kesulitan, ya tentu sulit lah itu, karena kita partai yang kecil-kecil, tetapi alhamdulillah kami di DPRD ini bergerak bersama-sama seluruh komponen pimpinan dan menjadi komitmen bersama untuk bisa memajukan Kendal, karena bagaimanapun kita menyadari Kendal ini sebagai penyangga sebagai penyangga ibu kota, ini kita harus bergerak cepat untuk bisa menyamai minimal membersamai kemajuan yang ada di Kota Semarang, supaya kue-kue pembangunan, kemajuan ada di Kota Semarang ini juga bisa ikut bersama-sama ada di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Nasri, Sarjana Teknik, Ya, Pak. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kendal. Kalau tidak salah juga Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Kendal, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Apa kabar Pak Nasri? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat-sehat. Oke. Nah, pertama saya ingin mengucapkan selamat karena pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan antara lain oleh Koalisi Partai Amanat Nasional terpilih dan akan segera dilantik. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita perjuangkan dan menjadi janji kampanye ke depan bisa direalisir bersama-sama demi kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Kendal pada umum, Pak ya. Itu kan saya amati kan koalisi partai-partai kecil ya. Iya, Pak. Bagaimana kiatnya kok bisa mendapat dukungan yang mayoritas? Alhamdulillah di koalisi kemarin ya, saya pribadi ditunjuk oleh teman-teman sebagai sekretaris tim kemenangan. Yeah. Nah, kemudian salah satu kiatnya ya kebersamaan. Yeah. Jadi seluruh komponen baik yang berasal dari teman-teman partai politik, teman-teman dari anggota legislatif dari partai koalisi maupun para relawan dari berbagai unsur jaringan kelompok-kelompok masyarakat, ya bisa kita sinergikan bersama-sama itu Pak. Apa yang menarik dari calon? Kalau nggak salah kan calon bupatinya Golkar, calon wakil bupatinya Demokrat. Ya. Nah, kenapa PAN juga mendukung, juga ada PKS dan sebagainya? Salah satunya ya memang mungkin ini ketika kita kampanye merupakan kampanye gagasan, Pak. Ya. Yang ketika saya pribadi ya, ketika berkiprah di 3 pilkada sejak saya aktif di partai politik, ini salah satu jenis kampanye yang baru bagi kita semuanya, yaitu tema gagasan. Di antaranya yang pertama tentu gagasan 100 juta, 300 juta yang nanti dialokasikan per dusun per tahun ini. Dalam bahasanya pasangan yang kita usung ini ingin membangun masyarakat, membangun Kabupaten Kendal ini berangkat dari pinggiran. Insya Allah kalau di setiap dusunnya terjadi pergerakan ekonomi masyarakat, terjadi perbaikan infrastruktur, dan juga tingkat pelayanan aparatur pemerintah sampai menyentuh ke level-level dusun, ini harapan kita ini otomatis akan mampu menggerakkan seluruh kabupaten. Dan ini di 3 pilkada kemarin ini belum pernah ada, Pak. Dan
ini merupakan kampanye gagasan yang harus kita dukung bersama tentunya. Dan alhamdulillah ketika masyarakat memberikan amanah, menjadi kewajiban dari kami ini sebagai partai pengusung untuk bisa mewujudkan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Kendal, terutama yang ada di legislatif dan ada di eksekutif, teman-teman eksekutif dan juga legislatif. Yang kedua, yaitu kampanye gagasan yang kedua itu menciptakan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata. Nah, pusat pariwisata ini ketika kita kampanye kemarin, gagasan yang terutama kita gaungkan adalah desa-desa wisata yang sudah ada embrio-embrionya ini yang akan didorong. Sehingga anggaran 100-300 yang dicanangkan ini salah satunya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pusat-pusat pariwisata yang berada di level desa maupun level dusun. Dan kemudian tentu pusat industri kita tahu sekarang Kendal masuk sebagai salah satu kawasan yang insya Allah akan menjadi daya magnet bagi para investor untuk bisa menanamkan modalnya sehingga bisa berusaha di Kendal. Dan ini ketika kita canangkan sebagai pusat industri, salah satu kuncinya adalah pelayanan dari aparatur pemerintah terhadap para investor ini harus memuaskan. Servis pelayanan untuk bisa terciptanya dunia usaha yang bagus, maju, dan tentu ramah lingkungan, ramah masyarakatnya, ini menjadi PR kita bersama ke depannya. Demikian Pak ya. Jadi tadi yang istimewa adalah kampanye gagasan. Nah, yang menjadi persoalan adalah itu nanti uang itu dana APBD itu diambil dari mana? Apa ada program-program yang dipindahkan ke situ gitu atau seperti apa? Ya tentunya karena anggaran yang menggunakan anggaran APBD tidak bisa tidak kita harus mempersiapkan dasar hukum pijakan untuk program tersebut bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, alhamdulillah, pimpinan di DPRD ketika pilkada ini sedang berlangsung, para pimpinan di DPRD itu sepakat membuat perda inisiatif tentang bantuan keuangan kepada desa. Itu. Jadi selama ini yang APBD kabupaten sulit untuk menjangkau desa karena terkait dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah ini dengan perda yang sudah dicanangkan oleh pimpinan DPRD dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah ada persetujuan bersama. Ini bisa menjadi jembatan regulasi dasar hukum bagi pembiayaan program tersebut. Dan ke depan tentu di pemerintahan Mas Diko ini tinggal sebagai bupati, beliau harus membuat aturan pelaksanaan berupa peraturan bupatinya supaya lebih jelas bagaimana mekanisme dan alur dari penganggaran itu setelah perda beberapa waktu yang lalu di DPRD kita setujui bersama-sama. Itu Pak. Ini koalisi yang mendukung pasangan yang jadi ini kan minoritas datanya di DPRD. Itu nggak jadi hambatan kesulitan untuk mendapat dukungan keputusan DPRD? Memang itu kita sadari betul. Namun tidak kita maknai sebagai sebuah kesulitan, Pak. Alhamdulillah, ya kita terutama di koalisi ini ya menjalin hubungan baik dengan para pimpinan DPRD dari berbagai partai politik yang ada, dan itu menjadi salah satu kunci dari suksesnya penyelenggaraan pemerintahan tentunya ketika eksekutif dan legislatif ini bisa bergerak bersama-sama dalam koridornya masing-masing. Nah, kalau kita pandang sebagai sebuah kesulitan ya tentu sulit lah itu karena kita partai yang kecil-kecil, tetapi alhamdulillah kami di DPRD ini bergerak bersama-sama seluruh komponen pimpinan dan menjadi komitmen bersama untuk bisa memajukan Kendal, karena bagaimanapun kita menyadari Kendal ini sebagai penyangga ibu kota
ini kita harus bergerak cepat untuk bisa menyamai minimal ya, membersamai kemajuan yang ada di Kota Semarang supaya kue-kue pembangunan, kemajuan ada di Kota Semarang ini juga bisa ikut bersama-sama ada di Kendal. Pak Nasri, Kendal diproyeksikan akan menjadi kota industri dan pariwisata, karena itu diharapkan nanti bisa menyerap tenaga kerja dari Kendal. Nah, Kendal ini kan terkenal sebagai pemasok TKI kalau nggak salah terbesar. Yeah. Itu sebenarnya kenapa itu awal ceritanya kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena ya Pak. Jadi lapangan pekerjaan yang kurang di lingkungan kita, di daerah kita, saya kira ini juga menjadi PR besar. Tidak hanya sekup sekabupaten Kendal, tetapi juga sudah menjadi PR nasional bahwa penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga kita menyadari di Kendal ini memang banyak warganya menjadi TKI di luar negeri. Nah, mudah-mudahan dengan optimalnya kawasan industri yang akan mampu ribuan tenaga kerja ini bisa mengurangi masyarakat untuk menjadi TKI. Meskipun ya kita sadari Pak bahwa warga yang menjadi TKI ini tentu dalam rangka ingin meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka beserta dengan keluarganya. Dan itu kita lihat fakta di lapangan memang banyak berhasil, tetapi juga ada 1-2 yang berhasil sehingga justru malah mengakibatkan terpisah dengan keluarga, ada masalah hukum di luar negeri dan sebagainya. Dan ini PR kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mampu mengoptimalkan dan membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan, ini sedikit banyak akan mampu menjembatani atau mengurai ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kendal. Oke. Kota pariwisata dan kota industri. Jadi bisnis akan bergerak lebih baik. Itu di Kendal pemerintah punya nggak? Misalnya kayak Porda atau BUMD yang juga bergerak di bidang bisnis sehingga bisa sinergi dan memanfaatkan peluang. Mohon maaf Pak, kurang jelas bisa diulangi. Ya. Jadi ini kan akan menjadi kegiatan bisnis yang besar di Kendal. Nah, apakah pemerintah kabupaten punya BUMD atau Prusda atau apa yang memanfaatkan peluang ini untuk bersinergi? Tentu kalau Prusda kita di Kabupaten Kendal punya, tetapi yang memanfaatkan secara maksimal tentang keberadaan kawasan industri yang harus dimajukan, pusat pariwisata, ini kami anggap masih kurang bersinergi, bahkan masih kurang Pak dari harapan. Beberapa tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah ini pun ya wala mutu wala yahya bahasanya, kurang maksimal, hidup segan mati mau. Kalau mau dimaksimalkan mungkin biaya operasionalnya terlalu tinggi atau apa gitu. Nah ini ya ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa melakukan itu semua. Kalau BUMD yang khusus mengurusi pariwisata belum ada Pak. Karena pariwisata sampai hari ini kalau di Kabupaten Kendal masih diurus oleh Dinas Pariwisata seperti di Curug Sewu seperti itu. Tapi kemarin ada sebuah gagasan bersama dengan Bupati terpilih Mas Diko, kita ingin menciptakan spot tourism ya. Spot tourism salah satunya adalah boomingnya olahraga bersepeda di masyarakat. Ini kita ingin membuat jalur-jalur di Kabupaten Kendal bagaimana para pesepeda itu bisa memulai olahraga bersepedanya dari sebuah titik pariwisata, kemudian mereka kita pandu dengan spot tourism itu, jalur-jalur pariwisatanya, sehingga mereka akan berakhir juga di sebuah tempat wisata. Ini harapan kita bisa menggerak roda perekonomian di tingkat bawah masyarakat. Pak Nasri, apa yang mendesak harus dikerjakan ini Bupati dan Wakil Bupati? Kira-kira 100 hari gitu, apa yang mendesak di Kendal? Yang pertama tentu menurut kami yang harus mendesak segera dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, yang pertama tentu adalah menganalisa bersama teman-teman OPD terkait
Karena tentu gaya pemerintahan dari Mas Diko dan Pak Basuki dalam hal memimpin tentu akan berbeda dengan gaya pemerintahan yang masa lalu. Ini salah satu hal yang paling besar. Yang pertama adalah menjadi dirijen yang baik, Pak. Menjadi dirijen yang baik bagi semua OPD. Bahasanya itu tentara yang hebat di tangan seorang pemimpin yang kacau tidak akan banyak manfaatnya. Tetapi tentara yang pas-pasan di tangan seorang pemimpin yang hebat, insya Allah semuanya akan bisa bermanfaat. Ini salah satu tugas yang harus menjadi PR utama. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja tentu salah satunya adalah bagaimana Bupati terpilih ini bisa menarik sebesar-besarnya investor untuk bisa berada di Kendal, menanamkan modalnya di Kendal, percaya kepada pemerintahan Kendal. Salah satu kenapa kemarin KIK ini belum maksimal, yang saya lihat adalah kekurang percayaan dunia usaha terhadap pemerintahan kita. Ini harus bisa dirombak secara cepat ya oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, agar para investor yang memiliki modal itu percaya kepada masyarakat Kendal, percaya kepada pemerintah Kendal untuk berusaha di Kendal, gitu Pak. Ini menarik, ini pertanyaan agak sedikit. Investor mau menanamkan modal di Kendal, kan menanamkan modalnya di kawasan industri. Tapi kenapa harus pemerintah Kendal yang dipercaya? Salah satunya kan begini Pak. Ya. Meskipun saya itu tidak menguasai betul di dunia usaha, tetapi yang namanya pengusaha ini saya kira sama. Mereka ingin memiliki rasa yang nyaman kan begitu Pak. Rasa yang nyaman agar usahanya ini bisa berjalan. Meskipun KIK atau kawasan industri ini banyak regulasinya berada dari pusat, tetapi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu adalah pemerintah Kabupaten Kendal. Maka bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan sebuah situasi yang nyaman bagi para dunia usaha, itu menjadi PR, Pak. Kalau pemerintah pusat ini kan bahasa kami kan memayungi secara umum ya, membuat regulasi tentang kawasan. Tetapi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu ya bupati, wakil bupati, dan para aparat yang ada di daerah. Ya, jadi intinya berarti regulasi yang ramah investasi gitu ya? Ya, regulasi yang ramah investasi dan juga pelayanan senyum para aparatnya. Ya. Dan juga masyarakat di sekitar kawasan itu mendukung. Pak Nasri, terakhir mungkin Pak Nasri masih punya beberapa hal yang ingin disampaikan, baik kepada masyarakat, kepada kalangan pengusaha, kepada jajaran pemerintah, untuk mengawali pemerintahan baru ini supaya lebih berhasil. Terima kasih Mbak. Di terakhir kami berharap yang pertama tentu kepada masyarakat Kabupaten Kendal seluruhnya, mari bersama-sama kita dukung pemerintahan Diko Basuki untuk bisa bersama-sama dengan kita semuanya membangun Kendal. Tentu masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam kapasitasnya masing-masing. Yang sebagai pemuda, ayo bergerak, yang sebagai ibu-ibu juga ayo bergerak, dan lain sebagainya. Dan kepada seluruh teman-teman aparat pemerintah, eksekutif, mari song-song Bupati yang baru ini dengan tersenyum bersama-sama, dukung beliau, beri masukan beliau yang apa adanya, dan beri masukan juga yang sebaik-baiknya supaya ada solusi. Karena bagaimanapun Bupati dan Wakil Bupati itu memiliki pendengaran dan kemampuan yang batas. Tetapi dengan bersama-samanya aparat, mudah-mudahan keterbatasan itu bisa ada solusinya. Dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah kebersamaan teman-teman yang ada di legislatif untuk bersama-sama kita berperan membangun masyarakat. Tentu legislatif ada fungsinya masing-masing, di eksekutif pun ada fungsinya. Mari kita duduk bersama dalam fungsi masing-masing itu seirama untuk menciptakan Kendal yang handal, Kendal yang maju. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Nasri, Sarjana Teknik, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kendal, dan juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kendal. Atas semua yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi kenyataan dan mensejahterakan masyarakat
seluruhnya di Kabupaten Kendal. Terima kasih. Amin. Masih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.